Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahim, kita masih bisa hadir dalam majlis terhormat, majlis taman-taman surga, majlis ilmu. Semoga melalui majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita buka seperti biasa, didahului dengan tilawah. Kita baca dulu ayat per ayatnya dari surat At-Tariq, ayat 1 sampai ayat terakhir 17. Kemudian nanti dilanjutkan dengan terjemah secara harfiah, baru kita menikmati lanjutan tafsir ayat yang kelima. Semoga nanti bisa diselesaikan beberapa ayat ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Was-samai demi langit, wat-tariq dan demi yang datang pada malam hari. Wa ma adraka dan tahukah kamu Muhammad mat-tariq, apa itu yang datang pada malam hari? An-najmu yaitu sebuah bintang, ats-tsaqibu yang memiliki sinar kuat, tajam. In kullu nafsin
setiap manusia, setiap jiwa, lamma 'alaiha, pasti atas jiwa itu, hafizun, ada penjaganya. Falyanzur, maka hendaklah. Jadi kalau dibaca dipisahkan itu disukunkan ya. Karena ini merupakan, kalau dalam shorof itu ada amr goib, ada amr hadir. Nah ini amr goib ya. Falyanzur, maka hendaklah melihat siapa, al-insanu, manusia. Melihat, memperhatikan apa? Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Khuliqa, diciptakan si manusia, al-insan, mimma'in, dari air, dafiqin, yang terpancar kuat. Yakhruju, yang air itu keluar, mim bainis sulbi, dari antara tulang sulbi, tulang punggung, watta'ib, dan tulang dada. Innahu, sesungguhnya, ala raj'ihi, atas mengembalikan, nanti dalam tafsirnya dari mengembalikan hidup setelah matinya. Laqadirun, itu benar-benar sangat mudah, sangat kuasa ya. Laqadirun ini menjadi khobarnya innahu. Kapan itu ya? Yauma, pada suatu hari, tubla, akan ditampakkan, diperlihatkan dengan jelas apa? As-sarairu, segala rahasia-rahasia. Itu jamak ya. Sesuatu yang sir, sarair, seluruh ya, bersifat plural. Famalahu, maka tidaklah bagi manusia, hu-nya itu kembali kepada al-insan, karena ini ayat sedang membicarakan tentang makhluk yang namanya manusia. Hu ini kata ganti orang ketiga tunggal. Famalahu, maka tidaklah lahu bagi manusia, al-insan, min quwwatin, memiliki kekuatan, wala nasir, dan tidak pula memiliki seorang penolong. Wassamai, demi langit, dzatir raj'i, yang mengandung air hujan. Wal ardi, dan bumi, dzatis sad', yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Innahu, sesungguhnya, hu ini kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran sedang berbicara tentang itu. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, laqaulun, itu benar-benar sebuah perkataan, firman. Faslun, yang terperinci. Faslun, yang memisahkan ya, nanti dalam tafsirnya ke depannya ya. Faslun, membedakan antara al-haq dan al-batil. Fasl. Wa ma huwa, makanya disebut dalam bahasa Arab terperinci itu tafsil, karena terjelaskan gitu, yang hak mana, yang batil mana, yang besar, dosa besar mana, amal yang besar mana, amal yang kecil bahkan tersembunyi mana, semuanya terperinci. Dosa besar, dosa kecil, terkecil, bahkan yang tersirat itu tercatat semuanya. Disebut faslun, pemisah antara hak dan batil. Wa ma huwa, dan tidaklah Al-Quran itu bil hazal, isinya sendau gurau. Innahum, sesungguhnya mereka, yakiduna, selalu saja, continuous, pakai fi'il mudhari, yakiduna, selalu saja mereka, sungguh mereka itu yakiduna, selalu saja, continuous. Ngapain? Merencanakan tipu daya, kaida, tipu daya yang jahat ya. Jadi di situ yakiduna, kemudian pakai kaida. Kaida diambil dari kata kerjanya kada yakiduna. Itu adalah masdar atau maf'ul mutlak. Jadi untuk menekankan makna, serius gitu dalam membikin rencana buruknya orang-orang kafir itu.
Wa akidu, dan kata Allah, aku juga selamanya membuat makar, kaida, makar yang hebat, yang jitu. Famahil, maka dari itu, famahil, ya, berilah penangguhan kepada siapa? Al-kafirina, kepada orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, berilah mereka itu kesempatan. Ruwaida, untuk sebatas waktu saja, sekejap, ya. Ruwaida itu sejenak, karena sepanjang apapun lamanya di dunia tetap itu pendek, ya. Nanti ada beberapa hadis yang ketika masuk tafsirnya kita jelaskan. Taib jamaah rahimakumullah, dilihat alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya sudah kita kaji tafsir Ibnu Katsir sampai pada in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya. Ayat ini begitu menguatkan kita dan meyakinkan kita, karena orang mukmin sedih boleh, tapi tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang terjadi kepada orang mukmin, baik atau buruknya, tidak ada yang rugi, ya. Dan tidak boleh kita merasa tidak pede atau pesimis dalam hidup ketika merencanakan sesuatu yang besar, apalagi urusan bukan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat, apalagi atau urusan dunia tapi demi meraih akhiratnya, ya. Gak usah risau ketika ada ujian, ya, Allah pasti akan berikan solusinya. Bahkan ketika orang mengusung kebenaran, menyampaikan al-haq, itu sudah sunatullah. Jangankan kita, Nabi saja itu Nabi, ya. Bahkan bukan sekedar Nabi Muhammad itu, tapi beliau seorang Rasul. Bahkan tidak sekedar Rasul, tapi Rasul ulul azmi. Tidak sekedar Rasul ulul azmi, bahkan khotaman nabiyyin, ya. Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelahnya. Nabi paling hebat, nabi yang di dalam tafsir Al-Qur'an, ya, dijelaskan tak ada satu ayat pun ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan langsung namanya, ya Muhammad, tidak ada. Tapi ya ayyuhan nabiyyu, ya, pakai alif lam, ya. Kemudian di situ pakai ya ayyuhan nabiyyu, titelnya yang dipanggil. Ada juga kalimat Muhammad tapi langsung diikuti dengan Rasulullah, ya. Atau ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, tidak ati'u Muhammad, ya. Bukan sekedar nabi beliau, khataman nabiyyin, ya, dan bahkan sayyidul anbiya, ya, tuannya para nabi. Itu pun yang lisannya jelas, memiliki kalamun baligh, nabi itu. Ucapannya sedikit tapi mengandung makna yang sangat mendalam. Dan tidak ada yang tersisakan ketika menyampaikan kebenaran. Wadih, jelas. Jelas sekali, seperti jelasnya antara malam dan siang, ya. Lailuha kanahariha, kan itu dalam hadisnya, ya. Syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu seperti siang, ya, dan malam, jadi jelas gitu, hitam putihnya jelas. Itu pun tetap saja ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai seorang sahir, ahli sihir. Intinya menolak. Ada yang mengatakan syair, ahli syair. Yang diucapkan Muhammad itu syair biasa saja itu. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, Muhammad itu majnun, ya, orang gila, ya. Ketika dakwah itu disampaikan, manusia itu akan terpecah menjadi beberapa golongan. Tapi secara garis besarnya, ada yang mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti kebatilan, sehingga menjadi penguat, bahkan pendakwah, ya, untuk kebenaran. Ada juga bahkan penguat atau memang pedagang asongannya, kebatilan. Nah, itu saling tarik menarik. Orang mukmin nggak usah risau, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya. Ada penjaganya, ya, ada penjaganya. Ketika mereka membuat rencana, ya, Allah lah nanti yang akan memberikan jalan, kita juga bisa berbuat rencana. Rencana Allah itu luar biasa. Hafid, ada yang menjaganya. Nah, sekarang
Coba ya, Allah Subhanahu wa taala dari sejak ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan tentang maha karyanya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-najmu ats-tsaqib ya, agar kita itu terperangah, Masya Allah gitu, terpesona ya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu. Itu pelajaran kepada kita agar kita menghinakan diri di hadapan Allah gitu. Kemudian setelah itu apa gitu? Jasa besar apalagi gitu. Allah itu begitu baiknya gitu. Sudah memberikan kehidupan untuk kita, kemudian memberikan fasilitas hidup kepada kita ya. Ketika menjelaskan dulu tafsir An-Najmu Ats-Tsaqib, begitu banyak orang terbantu ketika tersesat di tengah hutan karena An-Najm ya, apa namanya? An-Najmu, bintang ya. Kemudian berapa banyak orang itu terhibur jiwanya karena bintang ya. Dan begitu banyak sekali orang ketika melakukan sesuatu yang mereka jin itu mau menyerang, kemudian Allah berikan ciptaannya berupa bintang dengan gugusannya, kemudian dilemparkan. Banyak manfaat dalam kehidupan. Nah, makanya sekarang sudah seperti itu didatangkan lagi malaikat ya, sebagaimana dalam surat kemarin, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Khusus bagi orang mukmin, bertambah kualitas imannya, bertambah besar pertolongan Allah. Dan setiap orang mukmin Allah berikan penjaganya. Lahu mu'aqibat, para malaikat mu'aqibat ya, tidak satu lagi, jamak di situ. Lahu bagi orang mukmin, wahid, satu ya. Mu'aqibat itu jamak ya, bukan nama malaikat tapi sifat malaikat ya. Mu'aqibat yang selalu menyertainya, mu'aqibat. Ngapain kerjanya? Yahfazunahu min amrillah. Nah, ini in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid ya. Kerjaannya malaikat itu menjaga orang mukmin ya, menjaga orang mukmin karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang kita ya. Yang jelas apa yang kita lakukan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam urusan besar ya, untuk akhirat kita ya, untuk perjuangan agama Islam kita, untuk mempertahankan dan mengibarkan kalimat tauhid ya. Seperti apapun mereka bikin makar, nah, Allah akan menjaga kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertajamlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita diingatkan oleh Allah. Ayat kelimanya ya, diingatkan oleh Allah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Ketika diberikan kehebatan, kemudian bisa berkarya dengan berbagai macam anugerah yang tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Di dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah, coba kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bentar, saya cari dulu ayatnya. Taib. Az-Zukhruf ya, bukan Al-Hujurat. Az-Zukhruf ayat 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, sebelum kita masuk nanti pada ayat selanjutnya tadi, ayat kelima, diingatkan oleh Allah gitu ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka itu mau membagi-bagikan rahmat Rabbmu ya. Coba dilihat, dokter gak bisa hidup sendiri, jangan merasa hebat ya. Kalau tidak ada para petani, para tijarah, tajir ya, yang menjual untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga petani jangan merasa bangga kalau nggak ada ahli pupuknya,
Kemudian juga mereka orang-orang yang jualan juga jangan merasa hebat, karena ada para petani yang memasok ya barang dagangannya. Begitu satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, disebut dengan apa? Makhluk sosial ya, makhluk sosial. Apakah mereka membagi-bagikan rahmat Tuhanmu, rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum, kata Allah, kamilah yang punya hak prerogatif untuk membagi-bagikan di antara mereka ma'isyatahum, penghidupan mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ya. Enak kalau jadi dosen ya, saya bisa menjelaskan A sampai Z-nya, saya enggak. Kalau nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala nggak akan terjadi. Ini kalau nggak ada saya, nggak bisa arsitek sebagus ini, bangunan begitu indah. Lah ya. Kalau nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ringan saja, kalau nggak ada orang yang kerjanya nggak jadi. Ya. Masya Allah ya. Kadang setan mencari titik terlemah dalam kehidupan kita. Makanya suka dengan mengorek-korek supaya orang itu memiliki sifat hasad ya, ujub fil hayati dunya. Kamilah, kata Allah, yang membagi-bagikan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Terus wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kemudian kata Allah, kami tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain darajat. Manusia itu klasifikasi imannya. Manusia ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian Rasul Ulul Azmi, kemudian para Rasul secara umum, baru para Nabi. Nah setelah itu mereka ada para wali di situ, ya. Kemudian orang mukmin. Nah, orang mukmin ini ada derajatnya lagi, ada mukhlis, ada mukhlas, sudah berbeda itu. Ada mukhlis, ada mukhlas. Nanti juga diklasifikasi lagi. Ada yang mutahhirin, mutatahhirin, ada mutahharun ya. Diklasifikasi lagi. Kemudian ada juga seluruh manusia. Nah, ini lebih umum lagi. Ada yang kafir, ada yang mukmin ya. Nanti ada yang munafik, ada juga yang musyrik ya. Ada juga yang muslim, mukmin, muhsin. Ya, diklasifikasi lagi secara umum. Ayoul ikhwah rahimakumullah, punya kasta satu dengan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi-bagi derajatnya, tidak sama ya. Dalam urusan harta pun ada yang agniya, ada yang fuqara. Itu bahasa Al-Qur'an pun begitu ya. Fuqara wal masakin, ada juga dia agniya itu ya. Allah lebihkan, ada para nabi, ada para rasul, Rasulul Azmi, ada juga manusia biasa. Bahkan di antara manusia nanti ada waliullah. Di antara para wali juga ada kasta-kastanya. Makanya ada Luqmanul Hakim, bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka orang soleh, wali ya. Kemudian ada juga Imran, ibunya siapa? Suaminya dari Hannah binti Fakud, punya anak Maryam. Dari Maryam kemudian punya anak tanpa ayah, namanya Nabi Isa ya, cucu dari Ali Imran. Ali itu namanya ya, Ali itu keluarga, Imran itu namanya. Jadi keluarga Imran, bukan nabi itu ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ya, ada derajatnya satu dengan yang lainnya. Dan itu Allah yang ngatur, bukan manusia gitu ya. Kemudian dilihat selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan potensi yang ada? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Itu menunjukkan manusia itu makhluk, bukan khaliq ya. Manusia itu punya keterbatasan, sehebat apapun pasti dia punya keterbatasan. Tidak ada yang multi talent tuh, bohong, nggak ada itu. Ya, nggak ada yang sempurna. Ya, dia ada yang melankolis, ada yang koleris, ada yang flegmatis, ada satu lagi apa? Ya, ada yang flegmatis, ada yang koleris. Nah, nanti setiap yang ini punya kelebihan, tapi ada kekurangan. Yang pragmatis juga ada kelebihan, ada kekurangan. Nggak ada yang sempurna. Ya. Multi talent tuh nggak ada. Ya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kenapa kok dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ya. Agar satu dengan yang lainnya itu saling
dilengkapi. Itu supaya sadar kita, oh iya, saya memang dosen, saya bisa bicara. Pertama, kalau nggak Allah izinkan saya bisa berbicara, nggak mungkin, ya, ada izin Allah. Yang kedua, saya hidup sendiri menjadi dosen, saya nggak bisa makan kalau tidak ada para petani. Begitu, ya, diajak berpikir oleh Allah SWT supaya hilang sifat kiber, sifat sombong itu, supaya hilang. Nah, di dalam ayat ini, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Enggak usah sombong lah, ya. Coba manusia itu semuanya yang merasa dirinya manusia, di situ pakai alif lam istighraqiyah, ya. Pokoknya siapa saja yang merasa dirinya manusia itu falyanzur, ya. Harus memperhatikan, menganalisa, ya. Apa mimma khuliq. Coba kamu mau ada sombong di mana celahnya? Coba kamu pikirkan, kamu itu dari apa diciptakannya, gitu ya. Dari apa diciptakannya? Kemudian Ibnu Katsir mengatakan tanbihun, ya, kalimat falyanzur itu sebuah peringatan dari Allah lil insani, bagi seluruh manusia, ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu, kata Ibnu Katsir, ya. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia, seluruh manusia, yang menunjukkan manusia itu memiliki tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Setelah hidup, kemudian Allah berikan ilmunya, ya. Coba dilihat dalam surat Al-Alaq. Gimana dalam surat Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, ya. Kita bisa baca, kita bisa cerdas, tapi diikat dengan kalimat selanjutnya, wa rabbukal akram. Kalau nggak ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha tinggi, nggak mungkin bisa, ya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama. Setelah itu apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ingat, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan sesuatu yang tadinya belum tahu, tadinya tidak tahu, Allah yang mengajarkannya, ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya tanbihun lil insani ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Diciptakan asli manusia itu lemah, ya, dari air yang hina, ya. Wa irsadun lahu ilal i'tirafi bil ma'ad. Dan ini juga sebagai petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak berpikir, ya, banyak merenung, ya. Ilal i'tirafi bil ma'ad. Kalau kita ini pasti punya tempat kembali. Karena apa? Li'anna man qudira 'alal bida'ati fahuwa qadirun 'alal i'adati bi tariqil ula. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, dia pergi, dia tumbuh kemudian pergi dari satu tempat ke satu tempat, dan dia suatu saat juga akan kembali, gitu. Nah, sesuatu yang muncul ada nanti akan menjadi hilang, ya. Dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya jauh lebih mudah, ya. Makanya ada satu tulisan yang bagus tentang pembagian alam, ya. Ada alam ruh, ya, dengan sekian keterangannya. Kalau yang mau saya jelaskan, di situ ada alam ketika kita dalam rahim, ya, alam rahim. Pertama alam ruh, ya. Kemudian alam rahim. Ruh itu kan 500.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu telah menetapkan takdir seseorang. Takdirnya dia diciptakan, kemudian hidup. Setelah itu nanti ditetapkan oleh Allah hidupnya bahagia atau tidak, ya. Lemah manusia itu, Allah yang ngatur itu, ya. Kemudian dia ini menikah dengan siapa? Kemudian dia ini menjadi orang seperti apa? Meninggalnya di mana, dalam keadaan apa? Kemudian nanti akhirnya dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan su'ul khotimah. Apakah mendapatkan murka Allah kemudian masuk nerakanya, atau dia mendapatkan rahmat Allah kemudian masuk surganya, atau mungkin berawal dia
masuk dulu neraka, baru setelah itu Allah selamatkan dengan rahmatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu sudah ditetapkan alam roh ya. Dan manusia itu lemah, nggak tahu apa-apa, sesuatu yang terjadi. Jangankan begitu Pak ya, kita sudah hidup di dunia dan sudah dewasa. Sesuatu yang baru terjadi, jangan 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun. Kadang juga baru tadi asar yang dilakukan, suruh mengulang lagi apa yang sudah dilakukannya sampai sekarang, itu pasti kerok. Tahu kerok ya? Pasti salahnya itu ya. Manusia ini terbatas, lemah ya, lemah sekali. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sesuatu yang ada kemudian nanti tidak ada, tapi bagi Allah SWT mudah untuk mengembalikannya. Kama qala ta'ala, sebelum masuk pada ayat ini ada alam yang kedua, alam yang ketiga, yaitu alam dunia yang sekarang kita jalani ya. Alam dunia, bro. Setelah alam rahim, alam dunia. Setelah itu barulah dilepaskannya ruh dari jasad, barulah masuk ke alam yang keempat. Apa itu? Alam akhirah ya, alam akhirah. Sudah ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih ya. Itu perjalanan yang panjang, safar yang panjang. Kemudian qala ta'ala, coba dilihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilihat pada surat sebentar. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu min dzalik. Masya Allah. Ya, baik. Dibuka surat Yabda'ul Khalq. Ada beberapa ayat dalam surat Ar-Rum, ada juga surat Ar-Rum. Kita ambil yang dekat saja. Ayat 19 surat Al-Ankabut ada. Ya. Kemudian surat Ar-Rum ayat yang ke-11. Kita lihat Al-Ankabut saja. Awalam yarau, tidakkah mereka manusia itu memperhatikan kaifa yubdiullahul khalqa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali dalam penciptaannya. Tsumma yubdiullahul khalqa, bagaimana Allah mengawali dalam penciptaannya. Tsumma, nah di situ tsumma, masih ingat? Tsumma itu kemudian, fa juga kemudian. Cuma kalau fa itu jedanya dekat seketika, tapi kalau tsumma itu panjang. Karena ini berproses dalam kehidupan ya. Dan tidakkah manusia memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan ya, al-bidayah, memulai penciptaan terhadap makhluk-makhluknya. Tsumma ya. Tsumma kemudian yu'iduhu ya. Setelah panjang dalam kehidupan kemudian dikembalikan ke awal ya. Meninggal, setelah itu terjadi hari kiamat, kemudian nanti setelah menjadi tulang belulang kemudian dikembalikan lagi pada kehidupan seperti pertama di dunia ya, untuk menghadapi apa? Mahsyar ya, mahsyar. Inna dzalika 'alallahi yasir. Nah, perhatikan di situ ada inna ya, stressing makna. Dzalika yang demikian itu 'alallahi atas Allah yasir, sangat mudah bagi Allah. Enggak ada yang sulit, sangat mudah bagi Allah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya nanti setelah alam dunia kemudian bertambah usia, kemudian berkurang umurnya
dan mendekati kematian, sampailah pada waktunya meninggal. Kemudian masuk ke alam barzah, sudah sendirian di sana. Kemudian disiksa kalau dia banyak dosa atas keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan rahmat Allah di dalam alam barzahnya, ya, sehingga mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya. Nah, itu hancur lebur. Nah, sekarang bagaimana kalau yang meninggalnya dibakar? Ada kan agama yang ketika meninggal itu dibakar, beda dengan Islam, ya. Di dunia saja orang Islam itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Ada kalimatnya begitu. Atau fal yukrim jarahu. Ada juga waman man kana, masih satu hadis itu panjang, 3 ya. Yang kalimat keduanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu fal yukrim jarahu. Yang terakhir baru dengan kalimat yang sama man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Itu dalam Islam, hidupnya saja nggak boleh disakiti. Mahal 2 kalimat syahadat yang ada dalam hatinya karena keislamannya. Kemudian sampai tetangganya, tamunya, dan suruh berkata yang bermaslahat saja untuk dirinya dan manfaat untuk banyak orang. Jangan menjadi PR bagi orang lain, ya. Itu dalam Islam. Ketika meninggal saja di Islam dimandikan, ya, kemudian dikafani, dan orang yang memandikan, yang mengurus jenazahnya harus orang-orang yang terjaga lisannya. Khawatir kalau ada sesuatu yang itu menjadi aibnya. Nah, sampai nggak boleh ditekan, nggak boleh dibanting-banting, harus pelan, didoakan lagi, disolatkan dulu. Mulia hidup ketika hidupnya, ketika meninggal juga begitu dimuliakan oleh manusia yang lain. Itu syariat Islam. Tapi ada agama yang ketika hidupnya hina, ya, kemudian ketika mati juga harus dibakar, ya. Ada itu, ya, harus dibakar. Nah, ketika dibakar berarti hancur itu. Terus bagaimana nanti? Nah, bagi mereka sih tidak punya keyakinan lagi, kecuali ada sebagian agama itu mengatakan seperti Darwinisme. Orang hidup di dunia itulah hakikat kehidupannya. Setelah meninggal itu sudah, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa lagi kecuali dia tidur, ya sudah. Tidak ada istilah adab, tidak ada istilah kenikmatan, tidak ada istilah akhirat, tidak ada. Ada juga agama yang sudah tahu kalau kematian itu akan terjadi dan di situ ada surga dan neraka. Tapi dengan disalibnya Nabi Isa, dalam keyakinan mereka itu menjadi kafaroh, penghapus dosa, ya, bagi umat Kristiani, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dalam Islam tidak demikian, ya. Mudah bagi Allah SWT. Sudah hancur lebur dibakar juga mudah bagi Allah. Nanti akan dikembalikan lagi seperti semula ketika hidup di dunia, ya. Kemudian untuk menghadapi mahsyar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti pada hari kiamat itu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati. Pada hari kiamat dikumpulkan seluruh manusia. Uratan ghullan, dalam keadaan telanjang bulat, lagi tidak dikhitan, ya. Wajar waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masih hidup di dunia. Jadi ukurannya alam barzah itu sudah babun min abwabil akhirah, tapi diukur dengan ukuran dunia karena masih di dunia, wajar, ya. Apa pertanyaannya? Kaifa ba'duhum ala ba'din ya Rasulullah, gitu. Kalau keadaannya telanjang bulat lagi belum dihitan, terus bagaimana sebagian di antara mereka atas sebagian yang lain saling memperhatikan, gitu. Faqala, kemudian kata Nabi, al-amru yauma idzin a'dhamu min dzalika ya Aisyah. Jangankan mikirkan urusan orang lain, urusan ketika itu jauh lebih besar dari sekedar memikirkan urusan orang lain, tapi lebih kepada yatadzakkarul insanu ma sa'a. Nanti dalam tafsir surat An-Nazi'at, ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika itu manusia justru berpikir, ya, mengingat kembali masa lalunya, ya, ketika di dunia, gitu. Ingat lagi masa lalunya. Jadi yang dipikirkan bukan orang lain, tapi mikirkan diri sendiri. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kita lihat
tafsirnya kita lanjutkan lagi. Awalam yara kaifa yubdi'ullahul al-khalqa thumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu adalah mudah. Wa qauluhu ta'ala, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-6-nya, khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, yakni al-maniyu, yang dimaksud adalah al-mani. Yakhruju difqan minar rajuli wal mar'ati, ya. Yang itu suami istri setelah halal, ya. Karena kalau sudah suami istri sudah halal sudah. Nah, caranya bagaimana supaya halal? Kalau istri itu mahram bukan? Mahram bukan? Disebutkan enggak di dalam surat Ali Imran? Mahram bukan itu? Dia itu bukan mahram. Tapi karena musyawarah akhirnya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Itu menjadi pelindung, ya, menjadi imam dalam rumah tangga. Tadinya bukan mahram karena orang lain. Disebut mahram itu ada hubungan nasab. Sedangkan ini musyawarah karena pernikahan. Tadinya haram dua-duanya, ya. Makanya bukan mahram sehingga halal untuk menikah. Karena kalau sudah mahram haram untuk menikah, begitu, ya. Ini keponakan haram karena dia mahram, ya. Ibu, kemudian uwa dari jalur ibu, uwa dari jalur bapak, begitu juga bibi, ya. Itu juga mahram, haram untuk dinikahi. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan. Dilihat lagi tafsir Ibnu Katsirnya. Ya'ni al-maniyyu yakhruju difqan minar rajuli wal mar'ati. Yang dimaksud dengan khuliqa mimma dafiq, yaitu air mani yang keluar secara memancar kuat dari suami dan dari istrinya, ya. Ada sperma, ada ovum, ya, bertemu. Fayatawalladu minhumal walad. Dari keduanya itulah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dari keduanya itulah suami istri, maka lahirlah anak, ya. Biidnillahi azza wa jalla. Di garis bawahi, ya, ini intinya di kalimat selanjutnya. Ibnu Katsir mengatakan biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Kalau nggak ada izin Allah nggak bisa terjadi, ya. Diciptakan dari air yang hina, Allah yang mengaturnya. Kalau Allah mengizinkan terjadi, terjadi. Kalau Allah mengizinkan tidak terjadi, tidak terjadi, ya. Semuanya ada ujian tersendiri. Ada ujian harta, ada ujian keturunan, ada ujian suami, ada ujian istri. Begitu dalam kehidupan itu begitu, ya. Nah, makanya ada yang menikah lama sampai tua, istrinya sampai menopause, nggak punya anak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan terjadi, ternyata Nabi Zakaria pun punya anak, ya. Bahkan Allah sendirilah yang ngasih nama, inna nubasyyiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya, ya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang proses manusia, ya. Biidnillahi azza wa jalla. Ada kalimat penting di situ. Walihada qala, dengan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjelas lagi dengan firman selanjutnya. Yakhruju, air mani itu yang terpancar dengan kuat, mim bainis sulbi wat taraib, ya. Itu sumbernya Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkannya. Sumbernya dari mana? Dari intisari atau saripati tulang sulbi, wat taraib, dan tulang dada, ya. Yakni sulbur rajuli, yaitu tulang belakang sulbi laki-laki, wat taraibil mar'ati, dan dari tulang rusuk atau tulang dada dari perempuan. Nah, di situ wat taraibul mar'ati wa huwa sadruha, tulang di sekitar
dadanya. Prosesnya seperti apa? Wallahu a'lam. Enggak teka hontal ku otak manusia. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Prosesnya panjang, sumbernya dari situ ya. Kalau dalam ilmu perkudaan Pak ya, karena saya menyelami masalah itu. Jadi kalau ada yang kelainan tulang belakang ya, termasuk juga ujian ya dalam urusan apa ya, kalau dalam fikih itu ada istilah babul firosh ya, urusan suami istri ya. Itu bukan sesuatu yang tabu dalam Islam. Justru Islam itu membahas sampai mendetail dalam urusan hubungan suami istri, menunjukkan Islam itu syamilun kamilun mutakamilun. Jadi komprehensif dalam Islam. Segala sesuatu ada dalam Islam, terjawab ya. Kalau tahapannya walking, kemudian trotting. Baru ketika trotting itu ada up down ya. Orang naik kuda itu nggak ada istilah malas Pak. Pasti sehatnya. Orang sedih saja bisa ceria ya. Bukan karena takut jatuh, tidak, itu nomor sekian. Ya, tapi kalau sudah terkuasai ilmunya, di situ terasa nikmatnya. Baru setelah up down itu, walking pertama kali, ceramah saja muqaddimah dulu ya. Ceramah itu muqaddimah dulu, tidak langsung inti ya. Walking juga pelan dulu. Itu untuk membenahi tulang belakang. Yang itulah yang disebut dengan sulbi ya. Sulbi. Kemudian itulah nanti akan Allah berikan urat-urat yang masuk ke wilayah belakang itu bisa disehatkan melalui hewan yang namanya kuda. Ya. Nunggang yang lain nggak ada. Ya. Ini kuda. Makanya nanti rahasianya. Kenapa kata Ibnu Katsir di dalam Al-Quran itu ada dua hewan yang sangat jinak dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Satu anjing, sering disebutkan anjing ya. Yang kedua kuda, tapi anjing ada hukum tersendiri kaitan dengan air liurnya. Tapi kalau kuda itu disebutkan dalam Al-Quran cuma 2 kalimat saja. Satu khail ya, seperti dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati. Setelah itu kalimatnya wal khailil musawwamah. Begitu juga di dalam surat An-Nahl nanti ayat yang ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, ada kalimat litarkabuha wazinah ya. Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan keledai, Allah ciptakan bighal, silangan antara kuda dengan keledai namanya bighal. Untuk apa? Litarkabuha, untuk kalian tunggangi. Artinya sebelum menunggang itu kuasai dulu ilmunya ya. Ternyata Masya Allah, orang yang punya kelainan, orang yang punya autis itu kan bukan penyakit, maka disebut penyandang ya, penyandang autis itu dibantu dengan olahraga berkuda. Nanti motoriknya akan terbangun ya, sehingga dia mampu untuk bisa konsentrasi, minimal terbantu untuk bisa konsentrasi ya. Belum lagi orang yang punya tulang belakang tadi yang sedang kita bicarakan, sulbi ya. Itu nanti dengan walking muqaddimah dulu, baru ada trotting tuh up down. Orang kalau nggak up down di kuda dia kena saddle-nya sakit, makanya dia up down seirama. Ketika kaki depan kuda yang sebelah kanan melangkah, kita up. Kemudian pas kaki kiri melangkah, down. Jadi begini. Nah, sehingga kalau kebayang Pak ya, betul kata para ahli. Kalau dalam buku-buku kitab-kitab tentang al-khail, ada buku diantaranya al-khail ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Itu sabda Nabi, hadis sahih. Kuda itu di ubun-ubunnya tertambat kebaikan sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Disebut al-khair itu menjadi wasilah kebaikan, banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. Di antaranya menyehatkan tulang sulbi ya. Makanya dengan wasilah itu banyak sekali ya orang yang broken home karena fitrahnya sebagai suami istri tidak terpenuhi dalam urusan itunya. Itu kadang menjadi persoalan. Makanya dalam hukum fikih nanti ada muqaddimatuz zawaj. Ini harus ada daurah khusus ya. Muqaddimatuz zawaj itu tidak langsung ke arena, tidak ya. Ada
muqaddimatuz zawaj. Jadi pendahuluan sebelum ibadah jima suami istri. Itu sunnah itu. Sunnah ya. Tidak langsung, tidak egois ya. Bapak-bapak jangan egois ya. Tidak egois, tapi ada sunnahnya. Nah, untuk menyehatkannya dibantu dengan berkuda. Setelah up down nanti ada lagi canter. Canter itu ada 2 ya. Canter kerja ya. Itu untuk memompa jantung dan tulang di wilayah dada, kemudian di dalamnya jantung itu akan sehat ya. Dengan canter kerja nanti kalau treknya bagus, daging gitu ya. Maksud daging itu bukan aspal, bukan yang keras ya, di tanah. Barulah dikasih canter lepas. Itu seluruh tubuh dari sini, badan semua itu bergerak semuanya. Makanya disunahkan olahraga itu. Nanti kalau tempatnya begitu bagus, treknya lebih bagus lagi, gelap. Gelap itu dilepaskan ya, sudah sateker kebek kata orang tua. Nah, itu terasa ta'aluk kita kepada Allah SWT. Karena tidak ada rider yang hebat kalau tidak Allah izinkan. Yang senior, oh saya senior, baru bilang gitu saja, jatuh. Ya, tidak ada yang senior. Nah, disitulah terasa namanya tawakal penuh itu ketika di atas kuda. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya mau ceria, ya sudah berkuda. Mau sehat, tulang dadanya, taraib dan tulang sulbinya berkuda. Sehat insya Allah ya. Kan ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Nabi. Alimu auladakum sibaha warimaya warukubal khail. Itu membantu semuanya. Ajarilah anak-anak kalian suruh bisa olahraga berkuda, kemudian memanah, kemudian berenang ya. Kalau datang ke ahli tulang ya, misalkan ini ada klien dan di sini, gimana Pak? Dia dicek, udah disuruh apa? Berenang. Belum sempurna lagi, nah ditingkatkan gridnya berkuda ya. Kemudian setelah itu baru menguji kecepatan dengan archery, memanah, arrimaya. 3 itu. Pingpong nggak disebutkan dalam hadis. Ya, badminton tidak ada. Ya. 1 kan mainnya. Ya. Kalau berenang semua badan, kuda semua badan, archery semua badan, depan, belakang, kiri. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, berkuda. Sepeda nggak disebutkan juga dalam hadis. Ada satu dalam buku itu ya dikisahkan. Saya baru dapat ilmunya luar biasa. Punya 10 kitabnya tentang kuda. Jadi 1000 kuda 1000 karakter. Nabi pernah menunggangi kudanya milik Abu Musa Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu kan orangnya lembut. Orang lembut pasti cari kudanya sesuai dengan karakternya. Yang lain mah geus kamarana gitu, dia masih di belakang, tapi bukan kuda renggo enggak, ya, di belakang. Akhirnya suatu ketika Nabi menghampirin, coba mana kuda kamu? Dipakai oleh Nabi, ya. Dipakai, didoakan oleh Nabi supaya agresif, ya. Karena kuda yang hebat itu menyegarkan penunggangnya, bukan calei, ya, tapi agresif, ya. Sehingga para salaf dahulu, nah, itu ada riwayat di buku itu diceritakan. Kalau kuda ini malas, ya, maka segeralah dibawa ke tempat akhir pemakaman orang-orang kafir. Ya, jadi karena seluruh hewan itu mendengar siksaan, jeritan siksaan orang-orang kafir di alam barzah. Ya, hanya lewat situ dia hanya bertek lompat. Ya. Saking mendengar dahsyatnya siksaan orang kafir disiksa di alam barzah, kan begitu ya. Taib, itu secuil ilmu dalam urusan berkuda, banyak manfaatnya. Nah, di antaranya yang sedang kita kaji bisa menyembuhkan seluruh penyakit dalam tubuh. Orang malas mau bekerjanya meningkat, ya, berkuda. Orang sedih, berkuda. Orang sakit tulang belakang, berkuda. Sulbinya bermasalah, berkuda. Autis, berkuda semua, ya, berkuda. 30 menit berkuda sesuai dengan SOP itu ibu bapak sama dengan long march 30 kilo. Coba tiap hari berkuda, sehat, ya. Taib.
Kalau dibahas, oh lama, ini secuil aja, ya secuil saja. Baik. Ujung-ujungnya apa? Maha agung dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, masya Allah. Kita lanjutkan dulu sedikit lagi. Sulbur rajuli wa taraibul mar'ati asfar raqiq la yakunul waladu illa minhuma. Sulbi yang tadi intisari atau apa namanya, intisari nutfah ya, itu bersumber ya, sumbernya dari sulbi laki-laki dan tulang taroib, tulang perempuan. Itu asfar raqiq, warnanya agak kuning dan sangat lembut sekali ya, sampai dikatakan, saya pernah membaca sebuah makalah ya tentang proses penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia di dalam rahim ibunya. Jadi ternyata ketika nutfah ya, makanya kenapa ada muqaddimatud dukhul itu karena begitu ya, disunnahkan dalam fikih-fikih disebutkan harus ada muqaddimah dulu, pendahuluan, supaya terangsang dan klimaks, dan itu sunnah. Nah ketika klimaks ini nutfah dari laki-laki yang disebut dengan sperma, dari perempuan ovum. Nah disitulah dari miliaran nutfah dari keduanya yang terjadi jadi manusia, itulah nutfah yang terbaik ya. Tapi jangan lupa berdoa supaya setan tidak ikut campur dalam urusan secuil kenikmatan surga yang Allah halalkan di dunia, yaitu ibadah suami istri ya. Apa doanya? Jangan salah doanya ya. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah ya, singkirkanlah dari kami setan, dan singkirkanlah, jauhkanlah setan dari kami ya. Allah menjadi minasyaiton wa jannibis syaitan ma razaqtana, terhadap apa yang akan dirizkikan kepada kami ya. Taib. Di sini Ibnu Katsir mengatakan la yakunul waladu illa minhuma, tidak akan terjadi anak kecuali dari keduanya. Ada sebuah renungan penting bagi kita suami istri ya. Seorang syekh bercerita, beliau menangis menyesali. Ini juga dosa yang tidak terasa karena tidak wanahan nafsa anil hawa ya, tapi halus ya, bentuknya halus. Dikasih anak 4 ya. Kasih anak 4 itu perempuan, pingin laki-laki gitu ya. Request kepada Allah SWT, boleh, tapi orang ini terlalu memaksa. Syekh sendiri yang cerita ya, sudah hamil terus berdoa pada ya Allah, saya pingin laki-laki ya. Padahal bisa saja Allah sudah menyediakan perempuan ya. Ini laki-laki, pokoknya laki-laki. Akhirnya keguguran lagi, terus sampai 5 kali ya, keguguran lagi. Pas kali yang ke-6 untuk anak yang ke-5-nya, beliau baru disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenunglah, ya Allah, mungkin saya terlalu maksa kepada engkau ya. Bisa saja Allah sudah menyediakan perempuan lagi ya, tapi dia maksa laki-laki. Akhirnya doanya diubah. Ya Allah, saya ingin punya anak yang ke-5 itu laki-laki, tapi apapun yang engkau beri, kami akan menerimanya. Akhirnya lahir laki-laki. Nah gitu. Jadi ada kalimat ya, itu kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dikasih laki-laki, barulah tersadarkan. Ibu saya tuh ibu mertua, beliau anaknya tuh 1, 2, 3, 8. Hafalnya dihitung dulu, hatil keliru. Nah, yang ke-6 ya, ini bungsu nggak jadi ya, yang ke-6 ini. Karena beliau sakit gitu. Kata dokter ya, kata ahlinya di rumah sakit, ibu nggak boleh punya anak lagi, ibu sudah berat. Ya dihargai karena sains juga, ilmu kedokteran juga bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sains apapun itu namanya, seperti ilmu kedokteran,
itu tidak pasti, tapi yang pasti adalah takdir Allah. Ya, diiyahkan saja gitu. Setelah itu jedanya lama itu, sampai anak yang ke-7 itu jedanya lama, berapa tahun gitu ya. Ada lagi ya. Kemudian lahir, ada lagi yang bungsu yang ke-8. Kenangnya ya. Coba kalau dulu mengikuti saran dari Pak Dokter, bagus itu, cuma gak bisa menantang takdir Allah. Allah berkehendaknya terjadi, ya sudah ya, mimbaini sulbi wat taroib, harus terjadi, ya sudah terjadi. Coba kalau cuma 6, ini anak yang ke-7-nya hafidhoh, kemudian anak ke-8-nya hafidhoh lagi, kan dapat tajun minad dhahab nanti pada hari kiamat bagi orang tuanya ya. Nah itulah ternyata Allah punya hikmah lain gitu, punya hikmah lain. Ada lagi yang lebih lucu lagi. Ustadz ini doakan, saya mau menghadapi sesar katanya. Waduh, sesar ini sakit. Didoakan, alhamdulillah atas izin Allah lungsur langsar gitu, lancar saja. Ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar dalam persalinan, tapi menghadapi dulu ujian yang luar biasa gitu. Nah, ketika itu nengok, katanya, Ustaz, abdi mama boga anak dicapek ngalahirkeun teh. Ya, disenyumi saja karena baru saja melahirkan, dan itu kalimat dusta ketika sudah datang fitrahnya ya. Akhirnya belum 7 bulan ngaji datang, alhamdulillah Ustaz nuju deui ya kan. Enggak bisa menghalanginya. Saya kira paham sudah pada dewasa ya. Baik, sampai di situ saja karena waktu sudah jam berapa ini? Baik. Itu saja. Insya Allah ayat yang 8-nya sebenarnya nanggung ayat 8-nya, tapi nanti kita perlebar lagi, tidak hanya dari satu referensi ini saja, kita komparasikan nanti dari referensi-referensi yang lain. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan manusia ke penciptaan awal, laqadirun, itu sangat mudah. Seperti apa? Insya Allah yang akan datang kita pertajam lagi karena berkaitan dengan ayat sebelumnya yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak merenung ya, bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang qauliyah, dan suruh bertadabbur aplikasinya dalam ayat-ayat kauniyahnya, yaitu tubuh kita, jiwa raga kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.